Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Reni pada pelajaran IPA pagi hari ini. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Bu Reni akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengukuran atau bab 1 tentang pengukuran. Sebelum Bu Reni menjelaskan tentang pengukuran, alangkah lebih baiknya Bu Reni akan menjelaskan terlebih dahulu keterampilan apa saja yang akan kalian dapat ketika mempelajari sains atau IPA. Yang pertama adalah kalian dapat memiliki keterampilan mengamati. Pada pelajaran IPA itu selalu tidak lepas dari kegiatan mengamati, terutama ketika kita nanti pembelajaran tatap muka dimulai, kita akan selalu praktek di lapangan maupun praktek di laboratorium. Kegiatan mengamati selalu ada. Kemudian mengajukan dugaan atau hipotesis. Berikutnya yang ketiga adalah dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Kemudian mengukur, dapat mengolah data dan mengkomunikasikannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keterampilan sains, yaitu mengukur. Apa itu mengukur atau apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi, pada saat kalian mengukur itu kalian ada membandingkan. Jadi, membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi, alat ukurnya ini digunakan sebagai satuan. Pada saat pengukuran, nanti kalian akan dapatkan apa yang namanya besaran, apa itu satuan, dan apa itu nilai. Oke, kita bahas definisi besaran, satuan, dan nilai. Besaran itu apa? Besaran itu adalah hasil pengukuran yang dapat dinyatakan dengan angka. Atau lebih mudahnya kita membahas adalah sesuatu yang dapat diukur. Sesuatu yang dapat diukur, misalnya badan saya, badannya kalian. Yang berapa diukur apa? Oh, tinggi badan. Oh, panjang tangan. Nah, besaran itu ya seperti itu, panjang, tinggi, atau pada saat kalian mengukur meja. Besaran pada meja itu apa saja yang bisa kalian amati, yang bisa kalian ukur? Coba nanti kalian cari ya. Kemudian untuk satuan. Satuan itu adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Contoh, misalnya kita menggunakan alat ukur meter, berarti satuannya adalah meter. Ketika kita menggunakan alat ukurnya sentimeter, berarti kita satuannya atau acuan yang digunakan sebagai satuan adalah sentimeter. Atau ketika kita mengukur menggunakan lengan, atau mengukur menggunakan kilan, atau mengukur menggunakan langkah, satuannya itu berarti ya langkah itu atau kilan atau lengan atau depa. Ya. Kemudian nilai. Nilai itu hasil pengukuran berupa angka. Contoh, kalau mengukur 1 meter, berarti 1 itu adalah nilai, meter itu adalah satuannya. Kita supaya lebih jelas, kita lihat contohnya ini. Ketika kalian mengukur panjang meja, dihasilkan ukuran 1,5 meter. Panjang ini sebagai besaran, 1,5 ini sebagai nilai besaran atau nilai saja. Meter ini adalah sebagai satuan. Jelas ya? Oke. Kita mulai lagi, contoh lagi misalnya. Tinggi Bu Reni 145 cm. Berarti tingginya Bu Reni itu adalah sebagai besaran, 145 itu adalah nilai, dan sentimeter adalah satuan. Oke, misalnya Bu Reni mengukur lebar ruangan. Pakai langkahnya Bu Reni. Ternyata lebar ruangan itu adalah 10 langkah. Lebar ruangan kelas misalnya
10 langkahnya Bu Reni. Berarti lebar ruang kelas itu adalah besaran, 10-nya nilai, langkah itu adalah satuan. Bisa jelas ya, bisa membedakan antara besaran, satuan, dan nilai. Oke, besaran itu dibagi menjadi dua. Besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas dulu yang besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditentukan oleh para ahli. Cuman ada 7. Yang pertama itu adalah panjang, kemudian massa, kemudian waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, yang biasanya kalian pelajari di kelas 7 ini itu adalah panjang, massa, waktu, dan suhu. Untuk kuat arus listrik nanti kita pelajari di kelas 9. Sedangkan jumlah zat dan intensitas cahaya nanti kita akan pelajari ketika kamu di SMA. Jadi perhatikan, ini ada besarannya, ini ada satuannya, dan simbol yang kita gunakan ketika kita menuliskan. Jadi besaran panjang satuannya adalah meter, besaran massa satuannya adalah kilogram. Ini kita menuliskannya ini. Besaran waktu adalah sekon. Sekon itu sama dengan detik. Kita singkat, simbolnya adalah S. Kuat arus listrik satuannya adalah ampere. Simbolnya adalah A besar. Suhu itu adalah kita menggunakan Kelvin. Jadi suhu kita menggunakannya adalah satuan internasional, artinya adalah satuan yang digunakan di seluruh dunia. Kalau di satuan suhu di Indonesia itu kita menggunakan Celcius. Tetapi kalau kita menggunakan satuan internasional yang digunakan di seluruh dunia itu suhu satuannya adalah Kelvin dengan simbol K besar. Jumlah zat itu mol, simbolnya N kecil. Intensitas cahaya itu kandela, simbolnya adalah CD. Jadi simbol besar kecilnya huruf itu mempengaruhi satuannya. Jadi M kecil, M besar, S kecil, S besar itu berbeda dalam fisika. Baiklah anak-anak, itu tadi besaran pokok, ada 7 saja besaran pokok. Sedangkan besaran turunan itu banyak sekali. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau tadi panjang masa waktu, kalau besaran turunan saya kasih contoh 3 ya, yang paling mudah yaitu besaran luas. Luas itu adalah 2 kali diambil dari besaran panjang meter. Jadi di sini diambil dari besaran panjang. Luas itu adalah panjang kali panjang. Jadi panjang kali panjang itu luas. Sedangkan besaran volume meter kubik. Ciri-cirinya besaran turunan itu biasanya satuannya itu lebih dari 1 meter persegi, meter kubik, meter per sekon, kecepatan ya. Meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan kalau besaran pokok itu cuma meter, kilogram, ya sentimeter gitu. Jadi cuma 1, tidak banyak. Sedangkan besaran turunan itu diambil dari besaran pokok, yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan banyak sekali ya, sesuai dengan rumusnya nanti kita akan mempelajari dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, nanti banyak sekali rumus-rumus fisika yang kebanyakan tentu saja menggunakan besaran turunan yang diambil dari besaran pokok tadi. Kemudian satuan. Satuan tadi sudah dijelaskan, acuan yang digunakan sebagai ukuran. Biasanya alat ukur yang digunakan apa? Itu biasanya sebagai satuannya. Satuan dibagi menjadi 2, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh semua orang hasilnya sama. Kemudian ada alat yang sudah dibuat. Contoh 1 cm di Jakarta sama dengan 1 cm di Yogyakarta, sama dengan 1 cm di luar negeri, di Eropa, di mana saja.
1 cm-nya sama karena sudah ditetapkan menjadi satuan baku. 1 kilometer juga sama dimanapun. 1 meter juga sama dimanapun. 1 kilogram juga sama dimanapun karena sudah ditetapkan. Jadi satuan baku apabila digunakan setiap orang itu hasilnya sama. 1 cm digunakan Bu Reni, digunakan kalian untuk mengukur, hasilnya sama. Itu satuan baku. Contohnya ya meter, kilogram, skon, Kelvin tadi yang sudah disebutkan Bu Reni. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan seseorang dengan orang yang lain itu hasilnya berbeda. Bu Reni mengukur dengan kalian mengukur panjang meja misalnya, meja yang sama dengan menggunakan kilan. Kilannya Bu Reni sama kilan kalian kan tentu saja beda. Sehingga menghasilkan hasil yang berbeda. Biasanya satuan tidak baku itu digunakan pada saat tidak ada alat ukur yang baku. Misalnya pengen cepat untuk mengukur, mengira-ngira. Jadi menggunakan alat yang ada di sekitar. Bisa menggunakan tombak, bisa menggunakan pensil. Misalnya berapa panjang meja ini, berapa pensil ya? Berapa panjang pensil ya? Ini adalah satuan. Baiklah, kita masuk ke satuan internasional. Bu Reni jelaskan tadi di awal bahwa satuan internasional adalah satuan yang digunakan di seluruh dunia. Seperti tadi untuk suhu itu di dunia itu Kelvin, sedangkan di Indonesia itu Celsius. Tetapi untuk satuan Celsius di dunia itu tidak digunakan. Kita menggunakannya satuan Kelvin. Oke, ini di sini ada satuan pokok panjang, ada kilometer, meter, ya. Ada sentimeter. Kemudian ini mungkin di SD sudah pernah ya, satuan pokok massa ada ton, kuintal, hektogram, dekagram, gram, miligram. Ini tentu saja di SD juga sudah pernah. Satuan pokok waktu, ya 1 hari itu 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Saya kira kalian sudah tahu ya. Dan ini harus tahu karena nanti kita akan selalu menggunakan perhitungan ini. Kemudian dalam pengukuran tentu saja tidak lepas dari alat ukur yang kita gunakan. Alat ukur pada satuan tidak baku itu adalah semua benda atau bahkan bagian tubuh kita yang bisa digunakan untuk mengukur. Kilan, depa, langkah, tombak, berapa tombak. Bahkan ada misalnya menggunakan ranting atau pensil. Pokoknya yang ada di sekitar kita. Alat ukur tidak baku itu digunakan pada saat alat ukur yang baku tidak ada. Tetapi alat ukur yang tidak baku biasanya tidak untuk patokan. Jadi nanti kalau hanya untuk sementara saja untuk mengira-ngira. Sedangkan alat ukur yang satuannya baku, alat ukur itu contohnya yang kita mengukur panjang ya. Ketika kita mengukur panjang, alat yang kita gunakan itu ada beberapa alat. Yaitu contohnya ini meteran. Kalau ini sering kalian lihat ya. Kemudian meteran kelos, ini biasanya tukang-tukang ini. Ini penggaris. Ini biasa kalian gunakan di kelas. Nah, kemudian ini mikrometer dan jangka sorong. Untuk mikrometer dan jangka sorong itu biasa digunakan oleh tukang bangunan misalnya. Tetapi di sini kalian ketika di laboratorium IPA kamu sering nanti menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Untuk meteran kelos, penggaris ini mungkin kamu bisa menggunakan ya. Untuk mikrometer sekrup dan jangka sorong nanti akan Bu Reni jelaskan pada pertemuan berikutnya cara penggunaannya. Kemudian alat ukur besaran massa. Kalian harus bisa membedakan antara massa dan berat. Massa itu satuannya kilogram, berat itu satuannya newton. Massa itu isi, sedangkan berat itu tergantung dari letaknya. Karena tergantung dari gravitasi. Jadi ketika kamu mengukur berat badanmu itu sebenarnya salah. Yang kalian ukur adalah massa badanmu. Oh, masanya Bu Reni berapa? Oh, 100 kg misalnya. Berat sekali ya.
oh masanya Bu Reni misalnya 60 kg. Nah, itu massa, bukan berat. Mengukur gula pasir misalnya. Bu beli gula pasir beratnya 1 kilo. Salah. Di dalam IPA, berat itu satuannya bukan kilogram, tapi newton. Jadi yang paling benar adalah kita membeli gula massanya 1 kg. Alat ukur massa itu banyak sekali. Ini untuk timbangan standar. Ini neraca Ohaus, neraca 3 kaki, timbangan digital. Ini biasanya untuk buat roti. Untuk ini timbangan standar, neraca Ohaus, neraca 3 kaki. Kita akan pelajari nanti di laboratorium. Tetapi karena kita tidak mungkin tatap muka, nanti Bu Reni akan menjelaskan dengan menggunakan video pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ini juga ini neraca analitis. Ini juga neraca langkan, ini juga ada di lab. Ini kita akan bahas ini besok. Nah, ini timbangan badan. Ini kalian pasti sudah pernah ya. Kemudian timbangan digital biasanya untuk pengukur emas dan perak dan lain sebagainya. Oke, itu alat ukur besaran massa. Satuannya bisa kilogram, ada yang gram ini. Ada yang miligram untuk yang timbangan digital. Nah, ini juga timbangan untuk massa. Ini timbangan gantung biasanya untuk beras. Ini untuk mengukur beras dan alat-alat yang berat ini. Kemudian timbangan dacin ini di warung-warung biasanya ada. Ini timbangan digital untuk mengukur kue dan lain sebagainya ini. Sama ini biasanya timbangan duduk ini di pasar-pasar banyak. Nah, ini neraca neraca 4 lengan atau neraca Ohaus ini kita akan pelajari nanti di kesempatan berikutnya. Kemudian alat ukur besaran waktu. Kalian tahu alat ukur besaran waktu, jam. Ada arloji, ada stopwatch digital, ada jam matahari yang kita gunakan dulu sebelum ada jam pasir, tinggal dibolak-balik. Untuk jam pasir dan jam matahari mungkin untuk saat ini sudah jarang digunakan ya. Mungkin ini digunakan dulu waktu kita belum bisa menemukan arloji. Ini mungkin yang kalian gunakan setiap hari yaitu arloji. Stopwatch itu biasanya untuk mengukur kecepatan. Ini digunakan biasanya oleh guru-guru olahraga untuk mengukur kecepatan lari kamu. Atau di laboratorium kita juga menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu didih dan lain sebagainya. Nanti kita akan gunakan ini. Cara penggunaannya saya kira kalian sudah tahu ya, terutama untuk stopwatch digital. Oke, berikutnya alat ukur besaran suhu. Banyak sekali alat ukur besaran suhu. Ada termometer, ada suhu untuk mengukur suhu tanah, ya, suhu badan. Kemudian alat mengukur laboratorium, ada termogan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alat untuk mengukur suhu tubuh. Alat mengukur suhu tubuh itu macam-macam. Sekarang ada yang namanya termogan, ini yang paling terkenal sekarang ya, kita gunakan wajib. Di setiap ada pertemuan kita pasti harus ukur suhu dulu untuk masuk ke ruangan. Kemudian kalau ini suhu untuk khusus bayi. Mengukur suhu tubuh bayi. Oke. Nah, ini jelas sering kalian temui ketika kalian masuk kelas atau masuk sekolah, pasti kalian ditembak dengan menggunakan alat ukur suhu yang namanya termogan. Baiklah anak-anak, bab 1 tentang pengukuran selesai. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenal alat-alat ukur di laboratorium. Semangat, belajar terus. Silahkan kalian catat apa yang perlu kalian catat di buku catatan. Kemudian silahkan nanti kalian tanyakan di kolom komentar dari Google Class. Dan jangan lupa untuk absen di kelas atau di kolom komentar di Google Class. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.